kakak lagi di mana katanya, dia nelfon gua. Gue lagi belanja nih sama teman. Kakak nggak sama abang katanya. Gue bilang enggak. Hah? Ya udah deh kak, langsung gitu dia langsung diputusin, nanti sampai di rumah ketemu di rumah. Oke. Pas, gue sih masih biasa aja. Tapi lama kelamaan gue mikir maksudnya apa tuh, kenapa nggak sama abang? Maksud pertanyaan itu apa? Gue chat lah pacar gue, mantan gue saat itu. Lu udah gimana? Gue bilang di rumah kakak katanya. Di rumah kakak. Ya udah deh, kalau di rumah kakak berarti nggak ada masalah. Tapi maksud pertanyaan dari adik gue tadi itu apa gitu kan? Terus sampai di rumah teman-teman, gue sampai di rumah, adik gue nyamperin gue ya kan. Langsung gini, kak tadi sama siapa katanya? Gue belanja sama teman-teman. Loh, terus abang sama siapa katanya? Ya, halo semuanya. Halo teman-teman dari Ongga Channel. Terima kasih banyak untuk teman-temannya yang masih tetap setia mengikuti Ongga Channel hingga pada saat ini. Gue sih berharap ya untuk teman-temanku siapapun kalian yang mendukung Ongga Channel hingga pada saat ini, semoga teman-teman semua mendapat berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya tentunya. Oke. Apa kabar semua sih hari ini? Ya, semoga semuanya kita dalam keadaan sehat ya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun, ya apapun yang menjadi pergumulan, menjadi masalah kita saat ini. Saya mau sampaikan, tetaplah kuat, tetap sabar menjalani hidup ini. Seberat apapun masalah kita yang kita hadapi akhir-akhir ini, ya gue nggak tahu ya, ada masalah apa yang mungkin teman-teman hadapi saat ini. Gue hanya mau menyampaikan, don't worry, be happy, tetaplah semangat untuk menjalani hidup ini, karena gue yakin ketika kita mendapat sebuah masalah, gue yakin bahwa solusi yang terbaik dari masalah tersebut memang sudah dan akan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tergantung kita bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Jadi tetaplah semangat ya teman-teman. Jangan gampang menyerah gitu. Gini, di sini nanti bakalan ada pertanyaan gitu yang bakalan ditanyakan kedua. Cuma berhubung memang hanya gue kali ini yang buat video, ya gue sendiri yang kerja gitu. Ini juga pertanyaan udah dibuat sama tim kreatif gue gitu ya. Karena gue kan punya tim kreatif, Bo. Tim kreatifnya gue sendiri gitu ya. Karena belum punya tim kreatif, gue sih berdoa kalau memang channel ini berkembang. Gue rencananya mau nyari teman yang bakalan jadi tim kreatif untuk lebih mengembangkan channel ini lah, supaya lebih bermanfaat, lebih menarik gitu ya. Itu rencananya. Amin. Semoga sih harapannya cepat tercapai. Amin ya. Oke, jadi sebenarnya acara ini gue terinspirasi kemarin pas ketika gue lihat dari teman gitu ya. Dia pernah menanyakan ke gue, kalau hidup ini kan ada tantangan, hidup ini tentunya tantangan, dan juga kebanyakan orang memilih tantangan itu atau malah mengambil kejujuran hidup gitu loh. Jadi gue buat di sini ada beberapa pertanyaan, nanti bakalan tahu lah. Yang penting jangan di skip, tetap ikutin dari awal sampai akhir. Jadi gimana nanti acaranya, gimana nanti isi dari video ini, teman-teman nggak gagal fokus gitu. Jadi stay on my channel. Oke deh guys, jadi gini. Ini ada mangkok ya? Bukan, cangkir. Ini cangkir, oh enggak? Oh my god, ini aja nggak tahu. Ini cangkir ya. Jadi di cangkir ini, sorry ya gue buat cangkir karena memang ya kebetulan ya buat dicangkir gitu loh ya. Baca. Jadi di sini udah berapa pertanyaan? Mungkin sekitaran 1000 kali ya. 1000 lu bercanda, enggak. Bukan 1000. Ini ada beberapa pertanyaan deh yang memang gua buat gitu. Yang menurut gua pertanyaan ini menarik untuk gua gitu. Yang menarik untuk gua, dan juga memang di balik pertanyaan ini ada jawaban yang menurut gua itu bermakna banget dalam hidup gua gitu. Ya, mungkin diantaranya ada motivasi, ada perjuangan, dan juga mungkin ya ada banyak lah ya. Oke, jadi nanti gue bakalan kocok ini mangkok, mangkok apaan?
Oke, jadi kita langsung aja ya teman-teman. Jadi gue berharap sih ya pertanyaannya nggak yang susah-susah dan juga yang nggak menantang ya. Jadi dari pertanyaan ini semuanya gue ambil karena memang berhubung cuma hmm, gue yang buat video ini sendiri. Maunya sih ada teman ya, soalnya mestinya harus ada yang baca untuk pertanyaannya gini. Tapi nggak apa-apa deh, sendiri juga bisa ya. Ya namanya juga hidup. Hidup kan nggak harus ketergantungan sama orang lain ya. Kita memang harus bisa hidup mandiri dalam keadaan apapun. Karena kan di dunia hidup mati juga sendiri, nggak harus ada kawan ya kan. Oke, gua langsung aja nih, nggak usah bacot ya. Enggak sih ini nggak usah bacot. Oke, jadi gua akan kocok ya teman-teman. Oke, doain ya semoga pertanyaan yang muncul itu pertanyaan yang gampang. Jadi gua nggak sampai keringatan gitu jawabnya. Waduh, apa nih pertanyaannya? Soalnya kemarin ada beberapa pertanyaan yang menurut gue merinding gitu. Soalnya yang mengajukan pertanyaan ini bukan cuma gue doang gitu. Inung gue juga ikut teman-teman. Jadi saran pertanyaan dari beliau juga gue buat di sini gitu. Ada pertanyaan yang menurut gue, wow gimana jawabnya gitu. Malu-maluin nggak gitu kan? Oke, ini udah ya, udah gue kocok ya. Oke dilihat. Oke, ini gue ambil satu. Oke, gue ambil satu. Mana nih? Jeng mana? Ini kali ya. Ini ya. Oke. Oke, ini deal ya. Gue ambil ya. Oke. Jadi kita akan lihat apa isi pertanyaannya. Semoga sih nggak sulit-sulit ya teman-teman. Oke. Wow. Wadidaw. Apa ini pula yang muncul ya? Sebenarnya gue nggak suka banget di pertanyaan lo teman-teman. Coba. Mungkin teman-teman yang senasib dengan gue mungkin udah sering kali ya ditanyain seperti ini. Aduh, kenapa kemarin kita buat yang ini ya? Cuma memang kemarin kalau tidak salah ini dong gue yang rekomendasi pertanyaan ini gitu loh. Waduh, tapi mau gimana ini kan gue ngikutin acara ini, gue milih kejujuran ya. Ini pertanyaan yang gue ambil yang tentunya gue harus jawab dong ya. Jadi pertanyaannya ialah, penasaran ya? Pertanyaannya ialah, kenapa sampai sekarang belum menikah? Oke, pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum menikah? Oh my god. Pertanyaan ini kalau nggak salah di vlog gua yang sebelum-sebelumnya ada wawancara juga dengan yang gua. Kayaknya ini udah pernah ditanyakan ke gua ya. Kayaknya bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, 10 kali deh dalam hidup gua ditanya kenapa belum menikah. Udah bosan sebenarnya ya. Udah bosan dan juga sebenarnya muak juga kali ya. Tapi gua mau gimana lagi, gua harus jawab gitu. Oke, di pertanyaan pertama gua dapat pertanyaan teman-teman. Itu kalau nggak salah yang rekomendasi pertanyaannya itu nunggu. Kenapa sampai sekarang belum menikah? Mau gue jawab. Iya, karena memang jodohnya belum ketemu gitu. Itu jawabannya. Emangnya gampang? Asal menikah doang kan enggak. Kalau gue sendiri ya, maaf ya. Bagi gue itu memang sih kita hidup memang tujuannya untuk berketurunan. Harus menikah, ya kan? Ya cuma kembali lagi, kalau yang namanya jodoh, maut, dan rezeki, gue percaya banget kalau ini sudah diatur sama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tak satu pun manusia bisa yang menentukan ini loh gitu loh, yang menentukan tiga poin ini. Jadi yang sekarang yang menjadi pertanyaan kenapa sampai sekarang gue belum menikah. Sebenarnya gini loh ya. Gue sendiri sebagai anak, gue nggak mau lama-lama hidup sendiri gitu ya. Gue nggak mau. Siapapun saya rasa yang menjadi status seorang anak, dia juga nggak akan mau kalau misalnya di umur mungkin yang udah mulai matang belum menikah gitu ya. Dia pastinya bukan keinginan dia gitu loh. Kalau dalam hati sih, ya ampun,
mungkin kalau gue sendiri ya, kalau mungkin ketemu dengan sosok pria yang menurut gue bisa jadi panutan buat gue, bisa jadi contoh buat gue kelak untuk jadi bisa pemimpin dalam keluarga. Mungkin kalau ada yang ngajak mungkin sekarang mungkin gue mau gitu. Karena udah kembali gue bilang nggak ada orang yang mau lama menikah, ya kan? Cuma itu dia, segala sesuatunya itu sudah ada yang ngatur, kita hanya mengikuti gitu loh. Jadi yang mengatur itu siapa? Ya Tuhan, ya kan? Jadi sama sepertinya ketika kita naik dalam satu kapal, kemanapun kita hendak mau dibawa oleh nahkoda kapal tersebut, ya kita harus ikut. Namanya juga kita penumpang. Sama dengan kita hidup di dunia ini. Status gue sekarang sebagai anak, ya gue turut ikut dalam rancangan Tuhan gitu loh. Ya, kalau Tuhan memang izinkan gue sampai sekarang belum menikah, itu artinya memang belum waktunya dari Tuhan gitu. Kalau sampai sekarang juga di umur gue yang sekarang memang belum bisa seperti orang-orang lain mungkin yang sudah menikah, sudah punya anak, kemudian mungkin sudah bisa membanggakan keluarga gitu ya. Ya bagi gue mungkin belum saatnya buat gue gitu loh. Iya nggak sih? Sama mungkin dengan teman-temanku dimanapun kalian berada yang mungkin senasib dengan gue. Jadi don't worry lah ya. Ya tetap kita harus menjalani hidup ini semestinya gitu, sebaik mungkin gitu. Ya walaupun dalam keadaan sekarang mungkin yang masih hidup single, ya kan? Saya baik-baik aja kok gitu. Nggak nggak gimana gitu ya. Yang penting gue bersyukur. Gue lakukan yang terbaik. I do the best for my life gitu. I do the best for my life. Apa yang menjadi menurut gue itu baik dalam hidup gue untuk masa depan gue lakukan gitu. Artinya gue manfaatin hidup gue sebaik mungkin. Gue berusaha untuk membahagiakan orang-orang yang gue cintai gitu, keluarga gitu. Itu mungkin yang dimana gue memang sampai sekarang masih betah menunggu jawaban dari Tuhan gitu. Jadi itu dia alasan kenapa gue sampai sekarang belum menikah. Jadi kalau teman-teman yang punya teman yang mungkin sudah dalam kalau mau dia wanita ataupun pria mungkin dari segi usia mungkin udah agak matang gitu ya. Jadi stop give the question gitu loh. Karena yang gue bilang tadi itu nggak ada satupun yang mau lama hidup sendiri. Oke, jadi untuk teman-temanku yang mungkin senasib dengan gue yang mungkin saat ini belum menikah, tetap lakukan yang terbaik untuk hidupmu sendiri. Jadilah tetap menjadi anak yang semestinya dibanggakan oleh orang tua kita. Yakin dan percayalah bahwa segala sesuatunya itu punya waktu, punya masa. Dan kalaupun jodohmu belum ketemu sampai sekarang, berdoalah semoga memang waktu yang tepat yang dari Tuhan akan dipertemukan dengan orang yang tepat dan juga waktu yang tepat gitu. Jadi tetap semangat ya. Oke? Oke, jadi gue udah jawab pertanyaan yang pertama. Ya, udah jawab yang pertama. Yang menurut gue sih, ya mau nggak mau gue harus jawab gitu kan. Karena memang menurut gue udah bosan banget loh, Bo. Ini selalu ditanyakan udah sering banget gitu. Mungkin kalau dari teman-teman gue mungkin satu kerja aja. Kalau dipilih dari dari semua all of the employment, mungkin semuanya sudah pernah menanyakan ini ke gua, bahkan keluarga juga, siapapun gitu. Jadi sampai sekarang sih sebenarnya udah bosan dengan pertanyaan ini. Ya semoga teman-temanku dimanapun kalian berada, mohon dukungan doanya. Semoga siapapun yang mungkin sama dengan gua cepat dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik. Oke? Oke, berarti kita akan next ke pertanyaan yang kedua. Oke? Oke, untuk pertanyaan yang kedua kita bakalan kocok lagi ya.
Jadi gue berharap sih nggak dapat pertanyaan yang gimana-gimana gitu ya, nggak dapat pertanyaan yang mungkin ada rasa berat untuk menjawab gitu. Karena memang yang buat pertanyaan ini bukan cuma gue, teman-teman. Kalau mungkin cuma gue yang buat pertanyaan, mungkin gue kasih pertanyaan di sini, pertanyaan yang gampang dijawab, nggak buat pusing gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh ya. Gue kocok ya. Oke. Rasa udah. Jadi ini gue ambil satu. Oke, ambil satu ya. Oke. Jadi kita bakalan baca apa nih, Rongga? Oke, tetap kuat ya. Jadi apapun yang menjadi pertanyaan ini, lu mesti bisa jawab ya. Lu mesti bisa jawab, buktikan ke netizen bahwa kita bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Wow. What is this? Oke, pertanyaannya ialah, jadi ini untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin ini sama ya. Bagi teman-teman yang masih single sampai sekarang, ini juga cocok buat teman-teman, mau kalian cowok ataupun cewek. Ya, ini pertanyaannya bisa dibaca. Oke. Kalau tidak salah di sini berbicara tentang kriteria. Jadi pertanyaannya adalah, pria seperti apa yang kamu cari? Pertanyaannya ialah, pria seperti apa yang kamu cari? Coba. Untuk teman-teman yang lagi nonton, jadi seperti apa? Pria seperti apa yang teman-teman cari, atau wanita seperti apa yang teman-teman cari? Ini juga pertanyaan ke gua. Oke, gua akan jawab. Siapa takut ya kan? Gua akan jawab. Gue fair dong, ya kan? Oke, jadi untuk sebenarnya pria seperti apa yang gue cari? Yang penting yang pertama dia itu pria ya. Yang penting dia pria. Yang kedua itu kalau dibilang harus tampan, harus gimana, itu sih menurut gue sih yang penting gue sih nggak munafik ya, nggak mungkin. Setiap orang punya kriteria, punya keinginan pasangannya seperti apa. Cuma kembali lagi, gue nggak ngejudge kalau cowok itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Cuma bagi gue sendiri yang menjadi looks yang pertama itu, menurut gue itu pria itu yang pertama bisa bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab dalam hal apa? Bertanggung jawab dalam keluarga. Apakah dia menyayangi keluarganya gitu? Kalau menurut gue yang pertama gitu, dia bisa nggak menyayangi keluarganya? Karena kalau dia sudah menyayangi keluarganya, tentunya ketika dia sudah memiliki pasangan, tentunya dia pasti menyayangi pasangannya juga. Harapan kita sih seperti itu ya. Ya karena memang gue dan juga teman-teman yang belum menikah belum pernah ngejalaninya. Ya ini kan yang menurut kita yang sekarang, kita sih mencari mana yang terbaik untuk kita ya kan. Kemudian untuk yang kedua itu tentunya kita mencari yang seiman dengan kita ya. Yang seiman dengan kita. Jadi kalau dibilang itu apakah dia tampan atau enggak, yang menurut gue itu tampan atau enggaknya itu bonus lah. Kemudian kalau masalah masalah pekerjaan, kalau gue sih nggak mandang pekerjaan. Selama dia menurut gue pria yang mau berusaha, kerja keras, ya menurut gue itu oke-oke aja gitu. Karena gini loh, nggak semuanya orang langsung kaya, nggak semuanya orang mungkin tanpa melangkah dari tangga yang pertama udah langsung ke tangga yang titik tangga yang 10. Tentunya kita harus mulai dari tangga 1 kan, tangga 1, 2, 3 sampai ke 10. Tentunya ya kalau kita memang rutin, kalau dianya memang orang yang mau berusaha dari nol sebelum tangga pertama, saya rasa siapapun dia, kalau dia memang orang yang mau berusaha, dia pasti bisa menjadi sosok yang memang dibanggakan oleh keluarganya gitu. Jadi ya gue sih nggak nyari yang harus jabatannya gimana, enggak lah.
Enggak. Yang itu dia yang tadi, yang pertama itu mestinya ya harus cowok ya, harus laki. Kemudian yang seiman, yang ketiga yang masalah pekerjaan, tentunya dia mesti orang yang bertanggung jawab, mau berusaha untuk menjadikan hidup ke depannya lebih baik lagi gitu. Jadi kalau mungkin dari setiap cewek, mungkin yang paling yang namanya mencari pasangan hidup itu yang paling dihindari itu ialah ketika dihadapkan dengan misalnya ketemu cowok nih. Tapi ini banyak kejadian loh. Mungkin teman gue sendiri udah pernah korban. Jadi ketemu cowok yang menurut gue cowok itu manfaatin dia gitu loh. Itu banyak kasus yang seperti itu. Kalau menurut gue untuk teman-teman gue cewek ya, mari kita tunjukkan harga diri kita sebagai wanita yang memang seharusnya kita layak untuk dihargai gitu loh. Jadi gini, maksudnya dihargai gimana gitu? Ketika gue punya pasangan, dia harus bisa menghargai pasangannya, dia harus bisa menghargai gue dan juga sebaliknya gue juga menghargai dia gitu loh. Yang gue lihat ada banyak misalnya belum menikah yang masih berpacaran gitu ya. Teman gue sendiri juga ada yang masih belum menikah doang, yang ngebiayain si cowok itu cewek loh, gitu. Bahkan yang lebih parahnya lagi mau minta duit ke ceweknya padahal masih pacaran loh teman-teman. Wajar nggak seorang cowok minta duit sama cewek? Kalau menurut gua itu nggak wajar. Yang sewajarnya itu kecuali mungkin saat-saat tertentu udah kepepet banget ya kan. Mungkin saat itu mungkin cowoknya mungkin ada yang harus dibayar, mungkin bantu keluarga yang mungkin itu pun kalaupun bantu keluarga mungkin bisa bantu lah, cuma sewajarnya aja kan gitu. Kalau namun dibilang si cowok enggak, misalnya saat itu enggak kerja, ya kan? Oke, enggak kerja, kalau dia mau tetap berusaha cari kerja cuma saat itu belum dapat kerja ya gue nggak nyalain gitu. Yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, cowoknya nggak kerja. Sebenarnya lowongan pekerjaan itu banyak gitu, tapi dianya milih-milih kerja. Ya, dia milih-milih kerja loh. Dia milih-milih kerja sampai kapan? Yang ngasih biaya dia siapa? Ceweknya. Oh no. For me no. I don't want find to someone like that, oke? Okay? Enggak. Mending gua lebih memilih walaupun dia kerjaannya apa, serabutan apa, yang penting dia orang yang mau berusaha. Dia menghargai derajat seorang wanita. Gue lebih memilih itu loh teman-teman, dibandingkan dia tampan, kemudian dia bisanya ngemanfaatin orang. Gue paling enggak ya. Karena gue mau flashback, gue pernah punya gebetan itu 2008 ya. Sebenarnya sih karena hal kecil ya. Terserah mungkin orang ada yang bilang gue terlalu over apa ya? Over seleksi mungkin dibilang, mungkin enggak juga kali ya. Cuma gini, yang gue alamin itu gue pernah punya gebetan, gue juga suka sih sama dia ya. Di 2008 itu dulu satu perusahaan dengan gue, pas gue memang pertama masuk ke sana, jadi memang saat itu ada beberapa cowok yang dekatin gue. Kalau nggak salah saat itu ada 3 orang ya. Cuma yang menurut gue lebih menarik itu dia gitu. Karena memang saat itu yang seiman dia gitu, agak baik juga, ngedekatinya juga positif. Cuma ada satu titik yang menurut gue itu kelemahan dia, kenapa gue nggak sampai jadian sama dia. Jadi karena memang kita seiman, kita udah pernah gereja bareng gitu ya. Dia udah sering main ke rumah gue saat itu, udah kenal sama anak-anak kos di mana gue ngekos dulu gitu. Di satu titik saat itu kita lagi pergi nih shopping ya, kita lagi belanja gitu. Dia nyuruh gue bayar parkir loh teman-teman. Bayangin, dia nyuruh gue pakai bayar parkir gitu. Yang menurut gue harusnya ya dia bayar parkir ya kan. Sebenarnya gini,
bukan gue yang sok-sok gimana gitu, bukan. Yang menurut gue kan belum lama kenal sama dia. Yang hubungannya juga, hubungan pacaran juga dibilang belum gitu ya. Masih PDKT lah, masih PDKT. Belum lama juga kenal sama dia. Ya kalau mungkin gue udah lama kenal sama dia, udah gue anggap teman. Jangankan parkir, makan bareng pun mungkin gue mau bayar gitu. Cuma gue mau lihat saat itu, gue lihat sikapnya dia seperti apa. Coba, belum jadi pacar, belum jadi teman juga, masih baru gitu. Dia bilang, gue nggak tahu saat itu dia karena nggak ada uang kecil gitu ya. Tapi saat itu juga gue nggak mau bayar loh, nggak mau bayar. Dia bilang, Dek, bayar parkir dong katanya. Gue nggak mau bayar, nggak mau. Karena derajat ya menurut gue derajat seorang cewek masa disuruh bayar parkir, belum belum kenal banget atau gimana, masih PDKT-an satu perusahaan. Gue nggak mau. Memang saat itu memang eh, setelah udah jalan itu kita memang makan bareng sama teman-teman. Kalau nggak salah itu ramai kemarin, kita berapa orang, 6 orang atau 7. Yang bayarin saat itu dia gitu. Dia yang bayarin kita semua, kemudian pas baliknya itu dari situ lah. Saat itu gue memang udah mulai suka sama dia ya kan. Dia baik lah. Kita makan bareng sama teman-teman, kemudian yang bayarin dia, ya menurut gue sih laki yang bertanggung jawab banget ya kan. Ketika dia bawa orang yang dia sayangin, ya orang yang dia kasih jalan-jalan bareng sama teman-teman, bukan kita yang maksa, bukan kita yang minta dia bayarin, nggak, memang dia maunya saat itu bayar makanan gitu, bayar makan kita di sana gitu, jadi yang bayar. Cuma yang nggak gua suka, yang nggak gua senangin saat itu, pas di parkiran dia suruh gua bayar uang parkir, gua nolak. Oke, oke, saat itu juga, oke, kita pulang, dia bayarin parkir, gua nggak tahu maksudnya apa ya, cuma gue sih udah kasih langsung tanda dalam hati gue. Oke, kita balik ke rumah, gue diantar ke rumah. Oke. Kemudian besoknya dia kasih gue helm satu, ya kan? Maksud dia mungkin biar diantar jemput kerja gitu kan. Sementara gue saat itu punya punya langganan bus ke perusahaan gitu. Jadi dia kasih tuh. Cuma kalau menurut gue sih saat itu mungkin udah kayaknya kurang sereknya di situ kali ya. Gue kan udah punya langganan, ngapain dia mesti jemput-jemput gue lagi gitu. Menurut gue sayang dong, gue udah bayar uang bus, uang gue kan sayang jadinya kan. Kalau memang seharusnya saat itu dia punya pengertian, kalau memang uang yang gue udah keluarin untuk bayar langganan uang bus, mungkin dia nggak bakal jemput. Cuma dia maksa harus dijemput kerja, pulang sama berangkatnya gitu. Itu yang nggak gue suka. Jadi besoknya itu pas udah gitu, oke, dia udah belikan helm untuk gua. Besoknya dia datang ke rumah, gua ngomong baik-baik. Helmnya gua kembalian ke dia. Ini helm lo ambil. Mungkin mulai sekarang kita hanya sebagai rekan kerja doang. Ya, gua nggak mau lebih dari situ gitu. Jadi udah sampai di situ aja gitu. Dan memang betul, memang dari situ memang gua memang betul nggak salah milih keputusan gitu. Karena apa? Setelah gue udah nggak ada hubungan lagi sama dia, memang sebagai rekan kerja doang, gue lihat dia hanya beberapa hari doang dia udah langsung dapat cewek gitu. Oh, berarti memang menurut gue bukan tipe gue banget gitu. Jadi gue bersyukur mengambil keputusan itu gitu. Jadi itulah mungkin sebenarnya ya setiap orang juga pasti banyak yang sama dengan gue ya. Tapi gue hanya ingatin kalau mungkin teman-temanku yang cewek dimanapun kalian berada, ataupun adik-adikku yang menonton video ini, eh sewajarnya lah kita mengenal seorang pria gitu. Kalau menurut kita memang dia itu baik untuk kita, ayo kita jalani baik-baik gitu. Tapi kalau kira-kira udah nggak baik, mendingan gak usah dijalanin gitu loh. Oke, jadi mending nggak usah dijalanin karena apa? Ketika kita sudah mau terperangkap dalam hubungan itu, sementara hubungan itu nggak membangun hubungan itu juga, menurut gua kerugian yang bakalan ada nantinya, gitu. Kalau gua sendiri menilai menilai arti dari sebuah hubungan ini gini loh, hubungan yang berhasil menurut gua itu seperti ini.
ketika gue menjalin hubungan sama pasangan gue, ketika gue sudah menemukan dia, ya, ketika gue sudah mengenal dia, dampak positifnya ada nggak sama gue gitu? Apakah dampak negatif doang? Kalau yang adanya dampak negatif doang itu bukan, menurut gue bukan hasil hubungan dengan pacar, itu bukan hasil hubungan yang baik gitu loh. Tapi kalau menurut gue ketika kita berhubungan dengan seorang lelaki, maksudnya menjalin hubungan ya, menjalin hubungan mungkin menjalin hubungan seorang kekasih, kita diarahkan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, itu baru gue suka. Yang seperti itu yang mestinya kita cari untuk para wanita. Untuk laki-laki juga sama. Untuk laki-laki juga sama. Ketika mungkin lu menemukan pasangan lu titip bagi lo, nah itu yang mesti pertahankan dia mungkin ya sampai sejauh yang teman-teman mau, mungkin sampai jenjang ke pernikahan gitu loh. Jadi seperti Oke, jadi untuk pertanyaan yang kedua saya rasa itu aja ya jawabannya. Jadi kalau bicara tentang kriteria itu, ya saya rasa kriteria setiap kita itu beda-beda. Yang penting ya kriteria itu selama itu positif, yang menurut gua nggak apa-apa. Oke, jadi kita langsung Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga ya. Oke, gua kocok dulu ya. Oh ya, gua baru unboxing tadi. Ini unboxingnya untuk benerin rambut teman-teman. Jadi rambutnya ujungnya itu bisa dibuat gelombang gitu. Cuma gua nggak tunjukin ke video ya, tapi nggak apa-apa. Tapi hasilnya lumayan bagus loh. Untuk teman-teman cewek yang mungkin rambutnya agak panjang, mungkin kalau mau buat rambutnya ujungnya agak gelombang, biar bervolume sedikit gitu, boleh beli alat seperti ini. Kalau yang mau nanti boleh di komen ya. Nanti gue kasih tahu mereknya apa. Oke, kita lanjut ya. Gue kocok dulu. Oke, gue ambil ya yang ini. Oke, apa nih? Yang pertanyaan ketiga apa nih ya? Aduh, gue sih berharap pertanyaan yang gue suka, soalnya kemarin ada pertanyaannya menurut gue. Waduh, ini pertanyaannya guys. Pertanyaannya ialah, ini pertanyaan yang ketiga ya. Apa yang paling kamu benci? Oke, kita bicara tentang apa yang paling gue benci. Kalau dibicara tentang apa yang paling gue benci, itu yang pertama sebenarnya banyak ya, yang mungkin ya setiap kita teman-teman juga yang lagi nonton. Mungkin ada banyak hal yang menurut kita nggak suka gitu loh. Mungkin dari luar mungkin respon orang ke kita, ataupun mungkin dengan kita melihat situasi yang terjadi sekarang, mungkin bisa aja yang nggak kita suka bisa kita sebutkan kita benci gitu. Cuma yang paling dominannya, yang paling gua nggak suka ya gitu, dari segi hidup di dunia ini gitu ya. Gua paling nggak suka pada saat gua udah nonton nih teman-teman, ya kan, nonton misalnya buka aplikasi Facebook ya. Gua nonton di dalam video tersebut ada itu penyiksaan binatang gitu. Gua paling nggak suka lihat orang nyiksa binatang teman-teman. Gua nggak suka banget. Karena gue nggak tahu ya, mungkin udah memang bawaan lahir kali ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, gue ngerasa kasihan banget sama diri gue sendiri. Karena apa? Kadang gue untuk bunuh semut doang, gue nggak berani loh. Bunuh semut coba, lucu kan? Kadang kalau misalnya ada kecoa masuk ke rumah, bahkan pernah tikus masuk ke rumah ya, dikejar sama kucing gue gitu. Gue nggak tega banget kalau tikus itu dibunuh, kena bunuh, ataupun misalnya ada semut itu di meja gue usahain nih semut ini biar nggak mati gitu. Gue ambil aja semuanya, gue pindahin ke tempat yang lain gitu. Karena gini, menurut gue mereka juga makhluk hidup, layak untuk hidup. Mereka juga punya keluarga yang punya perasaan sama seperti kita gitu. Jadi ngapain kita harus menyiksa binatang ataupun makhluk hidup yang lain?
Jadi itu paling gue benci kalau ketika orang lain dengan senangnya bawa bawa senapan ya kan, charge tembak burung yang ada di pohon. Gue paling benci orang kayak gitu. Jadi kalau orang-orang kayak itu mending dekatin gue nggak usah deh ya. Nggak usah jadi kawan juga nggak apa-apa deh. Tapi kalau ada yang mau kawan, kalau memang kayak gitu bertobat lah nggak usah deh ya. Karena itu penyiksaan pada binatang itu nggak boleh. Kalau di luar mungkin luar negeri itu ada undang-undangnya memang nggak boleh. Ada orang lagi yang kemarin yang viral ya. Wah gue sebenarnya kalau ingat itu seekor kucing yang dia berani nginjak loh, dia injak loh kucingnya coba. Gua nggak paling nggak tega. Nengok itu doang gua nggak sanggup. Gua mending skip. Jadi itu dia yang paling gua benci sebenarnya dari perilaku-perilaku manusia yang nggak bertanggung jawab ya. Pesan gue sih ya, ya siapapun kita mungkin yang saat ini belum mengerti arti dari mungkin saling mencintai antara sama makhluk hidup. Mari kita belajar lah ya, belajar. Karena memang sebenarnya kita itu hidup saling ketergantungan gitu. Sedangkan pohon saja yang hidup di hutan itu, kenapa mesti ditebang ya? Ditebang semua. Kalau ditebang semua, apa enggak? Mau jadi apa ntar bumi ini ya? Gue yang depan rumah gue aja ada pohon udah mau besar. Gue nggak berani untuk nebangnya. Gue ngerasa kasihan gitu loh. Ya menurut gue dia membantu gue juga di rumah ini memberikan kesejukan, kemudian bisa membersihkan udara yang kotor gitu ya. Dia juga memberikan polusi lebih bagus gitu. Ngapain mesti ditebang? Paling ya kalau mungkin ada sekiranya dia ranting yang mengganggu ya paling kita bersihkan gitu. Gue nggak tahu ini perasaan ini sebenarnya sih kalau mungkin ada orang yang punya perasaan kayak gini pasti tersiksa banget ya. Paling tersisa loh teman-teman. Gue paling sering itu jalan di pinggir jalan ya. Gue punya banyak kucing teman. Udah pernah gue pelihara kucing itu puluhan. Semuanya kucing itu gue ambil dari pinggir jalan loh. Bayangin. Itu saking gue nggak tega lihat binatang kalau tersisa seperti itu gue nggak paling nggak tega. Cuma di satu posisi yang membuat gue sampai sekarang trauma itu kucing gue yang banyak itu tiba-tiba mati semua. Gue nggak tahu itu. Menurut gue sih itu keracunan dari ikan. Jadi sebelum-sebelumnya memang gue kasih ikan yang gue beli dari pasar. Sebenarnya ikannya segar-segar ya. Ikan benggol. Dan ternyata setelah gue amati, gue pelajarin. Ternyata di dalam ikan itu ternyata ada mengandung formalin loh. Nyatanya, kan itu pernah tuh berita yang sampai masuk TV yang ada banyak makanan yang nggak seharusnya dikonsumsi karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab mereka kasih masukkan obat yang seharusnya nggak harus dimasukkan. Dan gue sih curiganya di situ karena kucing gue saat itu baik-baik pas gue kasih makan ikan yang gue beli dari pasar mereka semua tiba-tiba nggak mau makan, lalu pas udah matinya dia masih gerak-gerak, tapi badannya sudah kaku. Tapi gue yakin sih dari situ gue sampai sekarang punya kucing, gue nggak mau lagi kasih ikan yang dari pasaran sembarang nggak mau. Jadi, aduh gimana ya teman-teman sebenarnya sih kalau untuk rasa ini sebenarnya gue nggak nyaman dengan mempunyai perasaan yang seperti ini loh. Gampang banget rasa kasihan terhadap lingkungan gitu, terhadap situasi yang ada. Misalnya kayak tadi ada binatang yang tersisa, gue paling nggak sanggup lihat itu gitu loh. Jadi itu yang paling gue benci. Kalau dibilang lu lebih benci apa? Lebih benci mantan atau paling? Gue paling benci yang namanya gue nggak benci mantan, nggak seberapa tuh ya. Gue paling benci ketika orang sudah menyakiti makhluk hidup lain gitu. Udah itu aja. Jadi untuk pertanyaan ketiga saya rasa itu aja ya. Itu aja. Oke, gue bakalan lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Oke, jadi untuk pertanyaan keempat kembali lagi gue bakalan kacau ya. Ini durasi. Oke, ini kayaknya bentar lagi udah selesai deh. Coba ini gue ambil ya.
Jadi gue nggak belum tahu nih pertanyaannya apa. Semoga yang memang gue kemarin buat pertanyaan yang lebih menarik. Oke, gue akan baca untuk pertanyaan keempat. Siapa orang yang paling kamu rindukan? Oke, memang inilah yang pertanyaan yang gue tunggu-tunggu. Jadi di sini ditanya siapa sebenarnya orang yang paling gue rindukan. Gue mau nangis nih. Ya, gue gampang. Sebenarnya gue orangnya paling gampang, paling cengeng sebenarnya ya. Paling cengeng, gampang ngerasa sedih. Tapi gampang juga merasa bahagia. Jadi itu gue syukurin deh. Jadi dia tanya lagi, sebenarnya siapa sih orang yang paling gue rindukan? Yang paling gue rindukan itu ialah bapak gue, ya, orang tua gue lah, bapak. Karena memang di usia gue yang belum, kalau tidak salah di usia gue belum genap 3 tahun, gue sudah ditinggal sama beliau, yang sama sekali gue nggak kenal. Jadi gue nggak kenal bapak gue gitu. Oke. Jadi gue masih ingat ketika gue anak-anak, tahu nggak? Teman-teman gue kan dimanjain sama bapak-bapaknya, digendong, kemudian minta uang jajan sama bapaknya. Sementara gue saat itu nggak punya lagi bapak gitu. Tapi biar gimana pun, walaupun memang beliau sudah di surga, ya saya tetaplah bersyukur. Karena kan segala cobaan yang Tuhan berikan atas setiap orang-orang, atas setiap kita, itu artinya kita bisa menjalaninya kan. Mungkin dengan bapak gue cepat dipanggil oleh Sang Maha Kuasa, mungkin disitulah supaya gue bisa menjadi putri yang mandiri, yang bisa hidup sendiri tanpa membebankan keluarga gue gitu. Itu sih yang saya syukuri. Jadi gue berangkat dari kampung itu lebihnya orang yang lebih tahu diri gitu. Tahu diri gue, tahu keluarga gue, orang susah gitu. Jadi itu. Jadi orang yang paling gue rindukan itu almarhum bapak gue gitu. Ya, doa yang terbaik untuk beliau. Semoga siapapun kita yang mungkin saat ini tidak memiliki peran seorang ayah lagi, don't worry, be happy. Tetap kita akan jadi anak yang terbaik di mata orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah di surga. Mari kita tunjukkan kalau memang kita anak yang dia banggakan, ya. Jadi jangan bersedih, kita harus tetap semangat. Oke, untuk pertanyaan yang keempat ya. Oke, mungkin ini last kali ya. Jadi untuk pertanyaan yang last, oke, gue bakalan ambil. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, cuma untuk mempercepat durasi kita nggak usah ambil semuanya. Oke, gue kocok. Ini gue ambil satu, ya. Jadi gue akan bacakan untuk pertanyaan yang kelima. Wow, ini sih gue sebenarnya nggak suka pertanyaan ini. Pernah diputusin atau memutuskan pacar? Jadi pertanyaannya pernah diputusin atau memutuskan pacar? Kalau teman-teman gimana? Seringnya memutuskan ya? Biasanya seringan diputusin atau memutuskan? Pasti banyak nih yang suka mutusin pacar ya. Udah nggak nyaman langsung putusin gitu ya. Jangan dong ya. Jangan, kasihan. Masa lagi senang-senangnya diputusin, udah lagi kayak teman gue lagi bahagianya ditinggal gitu. Sedih banget gitu ya. Jangan lah ya. Jangan dong. Gue sih pernah ngalamin, gue belum pernah rasain, tapi gue nggak sombong ya. Gue juga nggak bangga, nggak sombong juga ya. Baca. Gue lebih dominannya memutuskan pacar gitu. Ya karena menurut alasan gue kenapa gue memutuskan, karena menurut gue hubungan itu nggak bisa dilanjutkan lagi gitu. Memang karena ada satu alasan yang menurut gue memang nggak bisa ditolerir lagi, nggak bisa diampuni lagi gitu loh. Jadi gue mau ceritain salah satunya ya.
Gue sih pacaran udah berapa kali ya. Oke, jadi salah satunya aja gue sebutin. Gue pernah pacaran ya. Oke, gue kalau pacaran itu paling sangat paling sangat menghargai yang namanya pasangan, kepercayaan. Jadi ya kalau gue udah punya pasangan, gue nggak mau itu lagi, gue nggak mau mm, membuat hubungan itu hanya hubungan sebatas gitu aja gitu. Jadi gue benar-benar menjaga hubungan itu karena memang kalau kita sudah berani menjalin hubungan dengan orang lain, itu artinya kita sudah bisa mengambil keputusan yang baik bagaimana hubungan itu supaya tetap bagus gitu ya. Jadi saat itu gue memang memegang teguh banget itu yang namanya prinsip kalau harus saling menghargai, saling menghormati, dan juga harus saling jujur gitu. Jadi di satu titik saat itu malam minggunya gue cerita flashback, malam minggunya kita masih jalan biasa, kita nongkrong nongkrong di tempat rame. Oke, kemudian saat itu memang dia mantan gue udah ngajak untuk besoknya, kalau nggak salah itu udah dekat-dekat hari Natal ya. Jadi dia ngajak gue nemanin dia untuk belanja untuk kebutuhan Natal, baju, beli baju apa gitu kan. Saat itu gue nolak gitu. Karena memang saat itu gue udah ada janji sama kawan. Ada janji memang mau shopping juga sama kawan, untuk beli perlengkapan. Saat itu gue mau ngirim ke kampung gitu. Gue nolak, lu aja deh gitu. Ajak teman-teman aja teman-teman lo pergi pergi belanja gitu. Karena memang saat itu memang karena gue udah punya janji. Tapi mungkin itulah waktunya. Memang waktunya saat itu hubungan itu sampai di situ aja gitu loh. Oke, besoknya berlalu. Gue lagi pergi sama teman gue. Kebetulan satu kos gue lagi pergi ke satu mall itu juga, ya kan? Oke, tapi sore itu memang gue nelpon, dia kabarin. Gue sekarang lagi ada di rumah kakak, katanya ada acara, dia lagi foto juga. Mungkin saat itu memang betul dia ada di rumah kakaknya sedang ada acara keluarga, betul. Kemudian setelah itu dia pergi jalan ke mall sama teman-temannya gitu. Karena ini flashbacknya flashbacknya ketahuan seperti itulah. Jadi gue juga jalan sama teman-teman gue belanja. Adik gue yang satu kos gue nanya gue, kakak lagi di mana, katanya. Dia nelfon gue lagi belanja nih sama teman. Kakak nggak sama abang, katanya. Gue bilang enggak. Hah? Ya udah deh kak, langsung gitu dia langsung diputusin, nanti sampai di rumah ketemu di rumah. Oke, pas gue sih masih biasa aja, tapi lama kelamaan gue mikir maksudnya apa tuh, kenapa nggak sama abang. Maksud pertanyaan itu apa? Gue chat lah pacar gue, mantan gue saat itu. Lu lagi mana? Gue bilang di rumah kakak, katanya. Di rumah kakak. Ya udah deh, kalau di rumah kakak berarti nggak ada masalah. Tapi maksud pertanyaan dari adik gue tadi itu apa gitu kan? Terus sampai di rumah, teman-teman, gue sampai di rumah, adik gue nyamperin gue ya kan. Langsung gini, kak tadi sama siapa, katanya. Gue belanja sama teman-teman. Loh, terus abang sama siapa, katanya. Katanya sih di rumah kakaknya ada acara, gue bilang kan. Pas dia bilang, tadi abang nggak, gue lihat di mall loh kak, katanya. Ah, di mall sama siapa, gue bilang. Dia sih boncengan sama cewek, katanya. Dia boncengan sama cewek, terus dia kasih lihat gambar untuk saat itu adik gua foto gitu sebagai bukti dia kirim gua sama cewek. Gue nggak tahu sih cewek itu siapa gitu kan. Dan juga gue nggak mau tahu saat itu, memang gue nggak mau tahu siapa cewek itu gitu. Nah setelah itu gue tanya mantan gue, sebenarnya kamu tadi kemana? Saya tanya, dia bilang gue di rumah kakak gitu. Sampai berapa kali gue tanya, dia nggak ngaku kalau memang dia memang saat itu pergi sama temannya. Yang dia bilang memang itu teman dia gitu kan. Cuma gue nggak tahu lah. Setelah itu gue udah putus asa banget. Gue nggak nanya itu lagi. Gue langsung kasih kirim bukti yang dipoto sama adik gue, dikirim.
Nah, di situ baru dia ngaku kalau ternyata dia memang pergi saat itu sama kawan-kawannya. Yang dia bilang cewek yang dia bonceng itu teman juga gitu. Dia kasih tunjuk memang ada foto sama-sama rame-rame sama kawan. Cuma yang nggak gue suka itu dia bohong gitu loh. Jadi gue paling benci sebenarnya ketika gue udah jujur, sebaliknya gue dibohongin. Gue paling benci apapun itu. Gue no, I say no. Oke. Jadi saat itu juga gue say, ya sudahlah. Kita udahin aja hubungan ini. Kita bersahabat, kita teman baik aja ke depannya gitu. Sebenarnya dia nggak terima sampai lama nggak terima ya kan. Cuma ya menurut gue kesempatan itu udah habis gitu. Karena berapa kali gue tanyain dia nggak jujur ya udah deh. Gue putusin gue untuk no, I say no. Ya sampai sekarang sih mungkin dia menyesal kali ya. Masih berusaha berhubungan baik dengan gua, ya guanya sih enggak, cuma ya gua tetap masih menganggap dia sebagai teman. Nyatanya walaupun dia memang seorang mantan, bagi gua dia menjadi seorang teman juga karena walaupun kita sudah putus, tapi hubungan gua menurut gua masih baik sama dia sampai sekarang. Dia masih sering main ke rumah, masih kalau gua ada butuh bantuan masih dia bantu, banyak lah yang hal baik yang sudah dia lakukan. Mungkin itu sebagai permintaan maaf dia mungkin yang kemarin. Jadi itu dia teman-teman. Ya itu dia sebagian besar memang gue yang mutusin karena memang ada hal yang memang membuat hubungan ini nggak bisa dilanjutin lagi gitu. Ya jadi itu ya, jadi teman-teman. Jadi gimana, kita mau lanjut lagi nih acaranya nggak? Kayaknya udah deh ya, soalnya gue ada janji nih mau jogging sama kawan. Jadi nanti gue juga bakalan nge-vlog di situ, mungkin bakalan gue kirim di next vlog gue. Jadi untuk teman-teman saya ingin mengucapkan banget terima kasih. Jadi inti dari sharing gue kali ini, ya seperti apapun kita hari ini, seperti apapun bentuk masalah yang sedang kita hadapi, kita ayo dong nggak usah gampang putus asa gitu. Ya tetaplah jadi diri kita yang seharusnya diri yang baik gitu loh. Maksudnya gini, gimana posisi kita? Oh aku baik-baik aja nih, I'm okay gitu. Jadi walaupun sebesar apapun masalah itu, setinggi apapun masalah itu, katakan saja ke diri kita sendiri, I'm okay. Jadi don't worry, be happy. Gue yakin sih setiap ada masalah yang sudah Tuhan percayakan atas kita, bahwa ada juga solusi di mana lahirnya masalah itu, di situ juga lahir solusi yang bakalan memang tepat pada waktunya Tuhan memberikan solusi yang terbaik itu untuk kita. Jadi gitu ya. Jadi untuk teman-temanku yang masih tetap mengikuti Ongga Cil, saya terima kasih banget. Thank you so much untuk dukungannya sampai sekarang ya. Jadi semoga kita semua diberkati, semakin diberkati, cantik semakin cantik, ganteng semakin ganteng. Apapun yang menjadi kerinduan, keinginan kita, semoga cepat terkabul oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Lakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk masa depan kita. Akhir kata dari Ongga Channel saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan tolong subscribe, karena subscribe itu sejujurnya gratis, nggak beli. Jadi nggak usah susah-susah untuk subscribe, karena ketika teman-teman sudah subscribe itu artinya teman-teman memberkati orang yang mungkin orang yang nggak teman-teman kenal, yang pada akhirnya memang itu gue yakin secara teman-teman nggak menyadari menjadi berkat juga untuk teman-teman gitu. Jadi itu saja. Bye-bye. God bless you.